Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Satria Prayoga dengan NPM 230 105 1025 akan mempresentasikan mengenai tujuan dan tanggung jawab audit. Nah, jadi yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum audit itu ada 5 yang saya rangkumkan di dalam PowerPoint ini. Itu yang pertama adalah memberikan opini atas laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang telah diaudit diberikan penilaiannya sesuai opini dengan sewajarnya, jangan ada yang dimanipulasi ataupun diubah seperti itu. Auditor bertugas untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan juga itu yang telah diaudit disusun secara wajar sesuai standar akuntansi keuangan. Dan yang kedua, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Dengan adanya audit, laporan keuangan suatu perusahaan akan lebih dipercaya. Dan yang ketiga, mendeteksi dan mencegah kecurangan atau fraud. Auditor memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi setiap indikasi kecurangan dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, itu menjamin kepatuhan dalam terhadap peraturan. Dan yang kelima, mendeteksi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Lalu ada tujuan audit laporan keuangan. Yang pertama adalah memastikan supaya laporan keuangan yang disajikan itu secara wajar dalam hal material sesuai dengan prinsip akuntansi atau SAK. Dan yang kedua, menilai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini harus bisa menjadi sumber referensi untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi salah saji material baik akibat kekeliruan dan kecurangan. Dalam poin ketiga ini maksudnya adalah di mana laporan keuangan yang mungkin ada sedikit problem atau fraud itu harus dibenarkan dan harus diberikan sebagaimana sewajarnya. Dan tujuan audit kepatuhan itu ada 3 secara umumnya adalah memenuhi peraturan pemerintah, dan yang kedua mematuhi kontrak atau perjanjian yang berlaku, ketiga memenuhi persyaratan hukum dan etika operasional. Sedangkan tujuan audit operasional adalah evaluasi terhadap penggunaan sumber daya, identifikasi peluang peningkatan produktivitas dan penghematan biaya agar biaya yang dikeluarkan itu cost efisiensi untuk bisa lebih memaksimalkan revenue yang didapatkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi perbaikan dalam manajemen dan operasional perusahaan. Adapun tanggung jawab auditor dalam audit, yang pertama adalah memperoleh keyakinan memadai, melaksanakan audit berdasarkan standar auditing, memberikan opini audit yang wajar, menjaga independensi dan objektivitas, di mana auditor itu tidak boleh ada keterkaitan antar pihak dan dia harus memberikan secara objektif, bukan secara subjektif. Dan kesimpulan yang didapatkan, tujuan utama audit itu adalah memberikan opini atas laporan keuangan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas perusahaan agar bisa memajukan dan juga mengefisiensi biaya untuk sustainabilitas perusahaan. Dan auditor juga memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan audit yang profesional. Jika auditor gagal menjalankan tugasnya dengan baik, maka akan ada impact pada keputusan bisnis yang salah. Tentunya ini akan menjadi suatu case di mana bisnis itu akan mengalami resesi atau penurunan, serta hilangnya kepercayaan publik untuk kemungkinan terjerat tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, independensi, kompetensi, dan kepatuhan terhadap standar auditing menjadi prinsip utama yang harus dijaga dalam profesi ini. Nah, itulah materi terkait tujuan dan tanggung jawab audit, khususnya untuk materi auditing 1 ini untuk auditor. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.